Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik hari ini. Simak baik-baik ya materi apa saja yang akan Ustazah sampaikan. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita memasuki tema 3G, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan dengan materi 1, sikap menghargai keberagaman. 2. Memahami perbandingan volume benda cair. 3. Memahami perbedaan pola irama pada lagu. Disimak dengan baik-baik ya. Baiklah, memasuki materi pertama yaitu sikap menghargai keberagaman. Bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat yang kaya akan keberagaman, mulai dari keberagaman budaya, suku, ras, agama, kepercayaan, hingga bahasa. Keberagaman ini harus disertai dengan sikap saling menghargai dari masyarakat Indonesia. Tujuannya agar tercipta kedamaian di tanah air. Tanpa sikap tersebut, perpecahan akan terjadi sebab banyaknya perbedaan dalam masyarakat dapat memicu permasalahan seperti pertentangan dari kelompok. Oleh karena itu, masyarakat di Indonesia harus menerapkan sikap saling menghargai dalam keberagaman pada kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, perbedaan yang ada dapat membuat Indonesia menjadi lebih kuat. Berikut ini beberapa contoh sikap menghargai keberagaman. 1. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. 2. Menolong sesama dengan tulus tanpa harus membeda-bedakan. 3. Menghargai perbedaan dari pendapat dan tidak memaksakan kehendak sendiri. 4. Mau berteman dengan siapa saja tanpa adanya perbedaan. 5. Menghormati adat dan budaya dari orang lain. 6. Berperilaku sopan kepada orang lain. 7. Membangun sikap rukun kepada keluarga, teman, dan tetangga. Selanjutnya, memasuki materi kedua yaitu memahami perbandingan volume benda cair. Volume adalah seberapa besar suatu benda atau ruang yang dapat diisi oleh benda yang lainnya. Misalnya, jika air dimasukkan ke dalam mangkok, maka air tersebut akan membentuk seperti mangkok. Dan jika air dimasukkan ke dalam bak mandi, maka air tersebut akan membentuk seperti bak mandi. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Volume benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas materi mengenai volume. Nah, sebelumnya pada hari Senin kemarin Ibu sudah membahas sedikit ya di sekolah mengenai apa itu volume. Nah, kebanyakan dari kalian menjawab bahwa volume itu adalah suara yang biasanya ada di TV. Jadi
Benarkah volume itu suara? Nah, tentu saja jawabannya bukan ya. Volume yang kita bahas hari ini adalah volume suatu benda atau bisa kita sebut sebagai isi. Jadi, volume itu pengertiannya adalah seberapa besar suatu benda atau ruang yang bisa ditempati oleh benda lain. Misalkan ini Bu punya mangkuk. Berarti volume itu adalah seberapa besar, seberapa banyak mangkuk ini bisa diisi oleh benda lain, contohnya oleh air. Misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya volume itu ada dua jenis. Pertama yang baku dan tidak baku. Nah, contohnya yang baku itu langsung saja misalkan ada pada botol ini. Kalau terlihat oleh kalian, nih volumenya 620 mili ya. Itu adalah baku. Jadi ketika air diisi ke dalam botol ini, sudah pasti ini isinya sebanyak 620 mili. Sedangkan yang tidak baku, apa sih yang tidak baku itu? Nah, yang tidak baku itu, bentar Ibu buka dulu. Tidak baku itu menggunakan satuan alat ukur lain. Misalkan gelas ini, Ibu isi air, tapi dengan gelas kecil. Nah, seberapa banyak gelas, berapa kali gelas yang dituangkan untuk mencapai gelas ini sampai penuh. Jadi, kita harus berapa kali menuangkan gelas berisi air ke dalam gelas pink ini agar gelas yang warna ungu ini bisa penuh seperti itu. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita akan coba mengukur volume benda tidak baku. Misalkan mangkuk ini Ibu isi menggunakan ini gelas merah. Nah, berapa kali gelas yang berisi air yang harus ditumpahkan ke dalam mangkuk ini sampai mangkuk ini penuh? Oke, kita coba. Ibu di sini bawa air. Ini ada gelas, Ibu isi dulu gelasnya. Dengan catatan gelasnya harus penuh ya. Nih, sekarang ini Ibu tuangkan. 1, 2, gelas kedua. Nah, ternyata penuh ya. Ini mangkuk diisi oleh, satu mangkuk ini penuh diisi oleh 2 gelas air menggunakan gelas yang berwarna merah tadi yang ini. Oke, jadi bukan jelasan sedikit. Jadi volume dari satu mangkok ini adalah 2 gelas merah satuan. Terus itu, jadi jika ditanya berapa volume mangkuk kuning, jawabannya adalah 2 gelas merah satuan. Kenapa ada satuannya? Karena yang kita gunakan adalah gelas ini. Beda lagi ketika kalian ingin mengukur volume mangkuk kuning menggunakan satuan tidak baku sendok. Nah, kalian bisa coba di rumah sendiri. Oke, sampai situ saja video Ibu. Nah, ada tugas untuk kalian. Yang pertama, kalian harus membuat tabel berjudul ini, mengukur volume benda dengan satuan tidak baku. Yang pertama, ada benda yang diukur. Benda yang diukur misalkan ember dengan satuan tidak baku gayung. Artinya kalian harus memenuhi satu ember itu dengan gayung. Jadi berapa kali kalian menuangkan gayung sampai ember itu penuh. Nah, dihitung. Misalkan kalian menghitung sampai 10 gayung, berarti hasil pengukurannya di sini adalah 10 seperti itu. Nah, kalian buat tabel seperti ini dengan 5 benda yang
diukur volumenya. Oke, sampai sini pembelajaran dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung via WA. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Dan memasuki materi ketiga, yaitu memahami perbedaan pola irama pada lagu. Pola irama adalah sebuah panjang dan pendeknya dari sebuah bunyi. Panjang dan pendeknya sebuah bunyi akan dapat dilakukan perhitungan yang akan didasari dengan adanya sebuah ketukan. Dari ketukan itu sendiri merupakan sebuah bunyi yang akan melakukan pengaturan terhadap berbagai macam bentuk bunyi yang akan digambarkan dengan bunyi seperti detak jarum jam. Contohnya adalah 4/4. Dalam hal ini, birama yang akan digunakan adalah sebanyak 4 ketukan. Berikut ini adalah contoh video dengan pola irama lagu. Mau makan di restoran
Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah penjelasan dari materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Semoga para anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.